Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 28 April. Seiring pergerakan cepat front awan mulai hari ini hingga Rabu, wilayah sentral ke utara perlu mewaspadai cuaca buruk seperti hujan singkat yang disertai petir atau hujan lebat berkepanjangan. Selain itu, gejala tropis di perairan lepas pantai Tenggara Filipina berpotensi berkembang menjadi taifun pertama pada tahun ini. Wilayah Taipei Raya diguyur hujan sejak pagi dan suhu juga menurun. Pergerakan front awan dan penguatan angin monsun timur laut mendatangkan hujan lebat di wilayah sentral ke utara dan kawasan timur laut. Suhu rendah turun hingga sekitar 19 derajat. Badan Cuaca Pusat atau CWB mengingatkan bahwa hingga Rabu pagi perlu mewaspadai cuaca yang cenderung sejuk pada pagi dan malam hari. 因为受到东北季风的影响，在北部、东半部地区，在早晚的时候，在28、29甚至到30号的清晨，都还是比较偏凉的。 Pada Kamis 1 Mei akan ada lagi front awan yang mendekati perairan utara Taiwan menyebabkan peningkatan uap air dan berpotensi turun hujan sporadis singkat atau hujan petir di sore hari. Mengenai pertanyaan tentang kapan musim hujan prom yang biasanya terjadi pada Mei dan Juni, pakar cuaca memperkirakan sekitar akhir Mei. 透过一些梅雨指标的这个预测，看起来可能还是相对是比较晚，可能是落在这个5月25、26号之后。 Selain itu, gangguan tropis nomor 99 yang berada di perairan lepas pantai Tenggara Filipina memiliki medan yang mendukung perkembangan taifun yang jika terbentuk akan memiliki jalur berbelok dengan variabel tinggi. Menurut analisis pakar, berdasarkan pengamatan saat ini, jika terbentuk, taifun ini tidak akan berdampak langsung terhadap Taiwan. Pemerintah Kanada bulan Juni tahun lalu menemukan sebuah kapal ikan pingtong yang diduga memburu dan membunuh lumba-lumba yang termasuk dalam daftar spesies kelas 2 yang dilindungi dan menggunakan darah serta daging lumba-lumba tersebut untuk memancing ikan hiu. Pihaknya segera melaporkan hal ini kepada Taiwan. Setelah menerima laporan, pihak kejaksaan melakukan penahanan terhadap kapten kapal dan 7 ABK Indonesia. Kedelapan oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perburuan ilegal satwa yang dilindungi. Pada tanggal 25, Kejaksaan Pingtong bersama Kepolisian Unit 7 dan Ditjen Patroli Laut atau CGA melakukan penggeledahan di atas kapal ikan lepas pantai yang terdaftar di Asosiasi Nelayan Distrik Liu Chiu di Tongkang karena kapten kapal dan 7 ABK migran diduga terlibat perburuan ilegal terhadap lumba-lumba yang termasuk dalam kategori satwa lindung tingkat 2. 发现吴姓船长于113年6月间涉嫌指示船上外籍渔工捞捕第2级保育类野生动物海豚，利用其血块作为诱饵。 Kapal ikan tersebut diketahui melakukan penangkapan ilegal saat beroperasi di wilayah barat laut Samudra Pasifik pada Juni tahun lalu dan dilaporkan oleh unit Kanada terkait ke Taiwan. Setelah pemeriksaan, Kejaksaan menetapkan bahwa kapten dan ABK terlibat dalam tindakan perburuan dan penyembelian satwa liar yang dilindungi. Namun, penggunaan daging dan darah lumba-lumba sebagai umpan oleh kapal ikan Taiwan bukanlah kejadian pertama. 台湾的渔船就是抓捕海豚作为诱饵，用卫虎鲸或海豚牙齿拔下来，单纯作为纪念品，都是一直有出现的。这个状况其实还是反映出来说，台湾的政府实际上是没有办法好好的掌控海上作业的状况的。 Kasus penangkapan ilegal paus, lumba-lumba dan hiu di Taiwan sebelumnya juga pernah menarik perhatian internasional. Kelompok pelindungan lingkungan mendesak pemerintah memperketat pengawasan laut dan mewajibkan kapal untuk memasang Wi-Fi, kamera atau sistem pemantau digital, serta menambah petugas inspeksi di pelabuhan guna mencegah terulangnya insiden serupa. Pohon pink shower di Jalan Setapak Desa Sui Changhua memasuki masa mekar. Berhubung kawasan ini dekat dengan jalur kereta Cici, kawasan ini sering menerobos rel untuk mengambil foto. Aksi berbahaya ini menimbulkan tekanan besar bagi masinis. Pengunjung diimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan berbahaya. Ada sekitar 80 pohon pink shower di Jalan Setapak Desa Sui, Kabupaten Changhua yang berada di sebelah jalur kereta Cici. Namun demi mengambil foto, banyak pengunjung yang nekat menerobos ke dalam area lintasan. Walau warga telah berupaya memasang pagar, efeknya terbatas dan petugas kepolisian cuma bisa memberikan nasihat. Ormas penggemar kereta menyampaikan kesadaran warga akan keselamatan diri masih rendah, menilai bahwa kereta akan mengurangi laju sehingga tidak berbahaya. Namun aksi semacam ini beresiko menyebabkan kereta terlambat dan bahkan paling parah dapat menimbulkan fatalitas. Warga diimbau tidak menerobos lintasan kereta. Partai KMT menggelar unjuk rasa di Ketagalan Boulevard kemarin lusa, namun diduga telah menggerakkan PMA untuk turun ke jalan sehingga memicu kontroversi. Anggota Parlemen KMT mengklarifikasi bahwa semua peserta adalah pasangan asing dan imigran generasi kedua.
Pihaknya membantah telah menggerakkan PMA untuk berpartisipasi. Namun Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi telah meluncurkan penyelidikan. Sementara itu beberapa imigran baru memprotes dan menuduh partai DPP telah melakukan diskriminasi. Ketika wartawan hendak mewawancarai peserta aksi demonstrasi 426 di Ketagaran Boulevard yang mengenakan topi bertuliskan nama legislator Partai Kuomintang Cheng Zhen-Chen, mereka tampak tidak memahami bahasa Mandarin. Setelah diterjemahkan oleh seorang warga yang diduga menggunakan bahasa Vietnam, barulah ia menjawab dalam bahasa Mandarin bahwa ada seorang kakak yang membawa mereka ke lokasi. Seorang akademisi menduga bahwa Cheng Zhen-Chen menggerakkan PMA dan berencana melaporkannya ke kejaksaan. 动用外籍人士去参与选举罢免的造势、游行跟活动是违反选举罢免法的。 Menanggapi tuduhan penggerakan PMA, imigran baru peserta aksi unjuk rasa 426 mendatangi kantor DPP Hsinchu untuk memprotes diskriminasi, menuntut permintaan maaf dan pencabutan tuduhan. Kantor Cheng Zhen-Chen dan KMT Hsinchu membantah mobilisasi dan menegaskan peserta adalah pasangan asing berKTP Taiwan dan generasi kedua imigran baru yang hadir secara sukarela. 就是服法明文规定，移工来到台湾工作，是要申请工作许可，不能够去从事没有经过劳动部许可的工作项目。 Menanggapi tuduhan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL menegaskan bahwa pemberi kerja dilarang menugaskan PMA di luar cakupan yang diizinkan sesuai UU Layanan Ketenagakerjaan. Peranggal dapat dikenakan denda hingga 150.000 dolar Taiwan dan izin merekrut PMA-nya dapat dicabut. MOL juga akan bekerjasama dengan Ditjen Imigrasi untuk menyelidikan lebih lanjut. Sebuah mobil menabrak kerumunan massa di komunitas Filipina di Vancouver, Kanada tanggal 26 malam waktu setempat, menewaskan 11 orang. Tersangka yang ditangkap menderita penyakit jiwa dan polisi telah mengesampingkan keterlibatan teroris pada tahap awal. Festival lapu-lapu pada komunitas Filipina yang awalnya meriah berubah menjadi lokasi pembunuhan mengenaskan. Selain bekas tabrakan, di atas jalan juga ada bercak darah, warga yang terluka, dan jenazah korban. Kecelakaan mobil tersebut mengakibatkan sejumlah korban jiwa dan membuat warga Filipina setempat traumatis dan berduka. Tersangka yang berusia sekitar 30 tahun bertindak sendiri dan ditangkap di lokasi kejadian. Ada lebih dari 140.000 warga Kanada keturunan Filipina di Vancouver. Mereka menyelenggarakan Bajar tanggal 26 April setiap tahunnya. Berhubung insiden ini terjadi sehari sebelum pemilu federal Kanada, Perdana Menteri Kanada membatalkan kampanyenya dan menyampaikan bela sungkawa bagi para korban. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di lain kesempatan. Terima kasih.